salam jumpa pemirsa Grup Pelita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Jumat 25 Agustus 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Alvina Rahman dan berikut kita simak bersama Grup Pelita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agro Pelita News hari ini dan berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Malang bakal aktifkan kembali 172.000 peserta BPJS penerima bantuan iuran daerah. Pengaktifan BPJS PBI daerah untuk warga miskin rencananya bakal direalisasikan pada Sabtu, September 2023. Usai melakukan pembahasan dan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait pendataan BPJS, dalam hal ini pemerintah daerah bakal mengaktifkan kembali 172.000 peserta BPJS bagi warga miskin. Wakil Bupati Malang Didi Gatot Subroto menjelaskan melalui pendataan dan pertemuan untuk mengetahui warga yang berhak menerima bantuan iuran dengan yang tidak berhak atas bantuan itu. Pendataan itu juga berdasarkan kemampuan anggaran dari pemerintah Kabupaten Malang. Sambil berproses bagi warga yang tidak mampu akan tetap dibantu pembiayaannya dengan catatan masuk di Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemkab Malang, yakni RSUD Lawang dan RSUD Kanjuruhan, serta di puskesmas yang ada di Kabupaten Malang. Sebagaimana diberitahukan sebelumnya, sebanyak 679.000 peserta BPJS yang menerima bantuan iuran daerah telah dinonaktifkan sejak 1 Agustus 2023. Non-aktifnya peserta BPID karena ada ketimpangan data antara mereka yang sudah meninggal, data yang tak berdasar, hingga data warga mampu namun terdaftar sebagai peserta BPID. Rinciannya ada sekitar 18.000 data orang meninggal yang terdaftar dalam PBID, sedangkan data yang tak berdasar ada sekitar 31.000. Dan yang warga mampu namun terdaftar sebagai peserta PBID ada lebih dari sekitar 200.000. Perubahan jumlahnya tidak, tetapi mungkin personalnya nanti yang harus selalu yang akan kita rubah. Karena kan setiap bulan itu kan ada terjadi pergeseran kan, artinya di saat yang bersangkutan itu dikategorikan mampu, nah programnya melalui graduasi. Di saat teman sahabat-sahabat kita dengan program PKH-nya, BPNT-nya, mereka masuk graduasi, nah graduasi dianggap betul-betul mandiri, maka mereka hak-haknya kan harus dilepas. Proses pelepasan itu nanti dibarengi
dibarengi dengan penggantian data baru. Nah, kan gitu. Kenapa kok kita coba untuk patenkan dengan angka 17266 supaya beban daerah itu tidak terlalu berat. Dengan adanya ketimpangan data, pemerintah Kabupaten Malang dibahas dalam rekonsiliasi bersama pihak BPJS. Langkah rekonsiliasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, di mana penggunaan APBD termasuk untuk menanggung BPJS PBID harus berlandaskan payung hukum. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam upaya untuk mengasah kemampuan dan juga kecakapan para anggota pramuka serta kekompakan dan kerja sama tim, Kuartir Ranting Kecamatan Junrejo menyelenggarakan kegiatan persari atau permainan satu hari. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-62, dilaksanakan kegiatan permainan satu hari atau persari anggota pramuka sekuartir Ranting Kecamatan Junrejo, Kota Batu, di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk mengasah kemampuan para anggota pramuka di bidang kepramukaan, sekaligus meningkatkan kerjasama dan kekompakan tim. Adapun pada kegiatan persari yang berlangsung di lapangan UPTD Kecamatan Junrejo ini diikuti oleh para anggota pramuka tingkat SDMI dan SMP Sekuartir Ranting Kecamatan Junrejo. Mereka mengikuti berbagai jenis perlombaan di bidang kepramukaan, diantaranya seperti lomba morse, lomba simapur, lomba yel-yel hingga fun game dan perlombaan lainnya, yang kesemuanya untuk melatih kecakapan, kerjasama dan kekompakan tim. Menurut Ketua Pelaksana Kegiatan Yuni Purwaningsi, menjelaskan bahwa saat ini kegiatan kepramukaan sudah semakin baik untuk membentuk karakter siswa dan mendukung program nasional Merdeka Belajar. Apalagi di lokasi terlihat para anggota pramuka tetap bersemangat mengikuti berbagai lomba di tengah lapangan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Maka dari itu diharapkan dengan semangat gerakan pramuka untuk meningkatkan SDM yang profesional, juga semakin tertanam jiwa nasionalisme, cinta tanah air dan semangat bela negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Kegiatan ini adalah dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-62. Waran Junrejo menyelenggarakan kegiatan perlombaan satu hari. Hari ini yang diperlombakan diantaranya adalah yel-yel, kemudian pioneering, fun game, semapur dan morse. Karena sejak pandemi kita ini ya tidak ada kegiatan, kemudian 2 tahun ini kita mulai giat, harapannya ke depan pramuka di Kuaran Junrejo ini semakin bisa bergerak dan semakin banyak giatnya. Pramuka selalu membawa hal-hal yang positif karena pada pramuka itu ada banyak nilai yang bisa kita tanamkan. Disiplin, tanggung jawab, tolong menolong, gotong royong dan sebagainya. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolita News. Dan kami kembali lagi di School in Action. School in Action SMP Negeri 2 Batu, Minggu
27 Agustus 2023. Jam 7 malam, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agro Pelita News. Kita lanjutkan dari DPRD Kota Batu. Disampaikan oleh juru bicara DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, terkait dengan perubahan KUPA PPAS Kota Batu tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa ada 5 kondisi yang dapat mengakibatkan perubahan APBD. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Disampaikan oleh juru bicara DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, terkait dengan perubahan KUA PPAS Kota Batu 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa ada 5 kondisi yang dapat mengakibatkan perubahan APBD, yang antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi, di mana kebijakan umum anggaran keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Dan juga keadaan yang menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Selain itu keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Selama tahun 2023 sampai dengan semester 2 ini, banyak hal yang terjadi di pemerintah Kota Batu. Adapun beberapa situasi dan kondisi yang berdampak terhadap perubahan struktur APBD Kota Batu tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah sehingga berdampak terhadap pendapatan dan belanja pada APBD tahun 2023 yang telah ditetapkan. Dengan adanya perubahan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target kinerja yang akan dicapai, baik yang bersifat penambahan maupun pengurangan. Dampak selanjutnya dengan berubahnya target kinerja, maka akan berdampak pula terhadap program kegiatan, yaitu ada yang perlu ditambah dan ada pula yang dikurangi atau dihapuskan. Keberlanjutan penanganan permasalahan strategis terutama stunting, kemiskinan ekstrim dan pengangguran, pengendalian inflasi, dan pengamanan pangan, sehingga dibutuhkan realokasi anggaran untuk penanganan masalah tersebut. Perlunya penanganan masalah sampah di Kota Batu, khususnya di tempat pembuangan akhir TPA di Telekun, dan pengelolaan sampah pada tingkat desa dan kelurahan melalui TPST 3R guna meminimalisir dampak lingkungan dan sosial. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan 2, terutama bidang yang tingkat capaian kinerjanya masih belum optimal, serta perubahan pada sisi pembiayaan daerah dengan terdapatnya silpa APBD tahun 2022 yang perlu dimasukkan sebagai sumber penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan oleh BPKRI Perwakilan Jawa Timur atas laporan keuangan APBD tahun 2022. Selain itu, penyelesaian kewajiban hutang belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana tercatat pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 dan juga faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran belanja antar kegiatan, antar jenis belanja, antar SKPD, perubahan lokasi dan atau kelompok sasaran, penambahan dana atau penghapusan kegiatan sebagai upaya mempercepat pencapaian RPD 2023 hingga 2026 untuk pelaksanaan tahun pertama. Beberapa hal inilah yang mendasari untuk melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu tahun anggaran 2023. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dalam rapat paripurna terkait dengan pendapat DPRD Kota Batu terhadap hasil pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan juga prioritas plafon anggaran sementara perubahan atau PPASP, anggaran pendapatan dan juga belanja daerah Kota Batu tahun anggaran 2023 yang telah dibahas antara Badan Anggaran DPRD Kota Batu bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Batu.
Selain itu, dalam rapat paripurna terkait pendapat DPRD Kota Batu terhadap hasil pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran, KUPA, dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan PPASP, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu tahun anggaran 2023 yang telah dibahas antara Badan Anggaran DPRD Kota Batu bersama tim anggaran pemerintah daerah Kota Batu. Yang antara lain pada sisi pendapatan dalam penyampaian rancangan KUPA dan PPASP Kota Batu tahun anggaran 2023 sebesar 1.041.450.117.276 rupiah. Setelah pembahasan dalam proyeksi KUPA dan PPASP tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 1.048.011.045.020 rupiah, yang terdiri dari pendapatan asli daerah PAD yang dalam penyampaian rancangan KUPA dan PPASP Kota Batu tahun anggaran 2023 sebesar 243.439.072.266 rupiah. Setelah pembahasan KUPA dan PPASP Kota Batu tahun anggaran 2023 diproyeksikan tetap sebesar 250 miliar rupiah. Untuk pendapatan transfer pada saat penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar 783.694.299 rupiah. Setelah pembahasan KUPA dan PPASP Kota Batu tahun anggaran 2023 diproyeksikan tetap sebesar 783.353.694.299 rupiah. Dan juga lain-lain pendapatan yang sah dalam penyampaian rancangan KUPA dan PPASP Kota Batu tahun anggaran 2023 sebesar 8.657.350.721 rupiah. Setelah pembahasan KUPA dan PPASP Kota Batu tahun anggaran 2023 diproyeksikan tetap sebesar 8.657.350.721 rupiah. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena usaha jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agro Berita News. Dan kami kembali lagi di School in Action. School in Action SMP Negeri 2 Batu, Minggu 27 Agustus 2023, jam 7 malam, hanya di ATV. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agro Pelita News. Kita lanjutkan ke informasi wisata Waduk Selorejo yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Sedaun, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Salah satu destinasi wisata yang populer di Jawa Timur. Waduk Selorejo dikenal karena keindahan alamnya yang menawan serta aktivitas menarik yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Malang terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satu destinasi wisata alam yang menarik di Malang adalah Waduk Selorejo. Waduk Selorejo terletak di Dusun Sedawo, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Waduk Selorejo tidak hanya menyediakan pemandangan yang mempesona, tetapi juga menawarkan berbagai aktivitas seru yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Dibangun pada tahun 1963 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1970. Waduk Selorejo merupakan waduk buatan. Waduk ini memiliki luas sekitar 23 hektar dan berfungsi sebagai sumber air bagi warga sekitar. Waduk ini juga digunakan sebagai objek wisata yang menawarkan keindahan panorama alam yang memukau selain sebagai PLTA di Jawa Timur. Waduk Selorejo adalah salah satu sumber daya air utama di Jawa Timur. Selain berfungsi sebagai tempat penampungan air, waduk ini juga menjadi tempat rekreasi yang menarik bagi pengunjung dari berbagai daerah. Salah satu daya tarik utama Waduk Selorejo adalah pemandangannya yang mengagumkan. Dikelilingi oleh perbukitan hijau dan pepohonan yang rimbun, waduk ini menawarkan pemandangan yang menenangkan dan cantik. Air yang tenang di waduk juga menciptakan efek jernih yang menambah keindahan alaminya. Selain menikmati pemandangan yang menakjubkan, pengunjung juga bisa melakukan berbagai aktivitas menarik di Waduk Selorejo ini. Salah satu aktivitas yang paling populer adalah berayu dayung. Wisatawan dapat menyewa perahu dan menikmati pemandangan sekitar waduk sambil meluncur di atas air yang tenang. Aktivitas ini sangat populer di kalangan keluarga dan juga untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman. Untuk menaiki perahu dayung, pengunjung cukup membayar sebesar Rp80.000 hingga Rp150.000 khusus perahu mesin. Waduk Selorejo juga menawarkan kemungkinan bagi pengunjung yang ingin mencoba olahraga air seperti jet ski atau parasailing. Aktivitas ini tentu akan memberikan adrenalin tinggi dan pengalaman yang tak terlupakan. Para pengunjung juga dapat menjelajahi keindahan waduk dengan bersepeda di sekitarnya, atau bahkan melakukan piknik santai bersama keluarga di tepi hutan yang nyaman sambil menikmati kuliner serta wahana wisata untuk anak-anak. Bagi yang mencari sensasi yang lebih ekstrim, terdapat juga fasilitas camping di sekitar Waduk Selorejo serta kolam renang, jembatan gantung yang menghubungkan cottage, villa serta ruang meeting. Pengunjung dapat membawa tenda mereka sendiri atau menyewa tenda di sekitar area camping. Menginap semalam di bawah langit yang indah dan berselimut bintang pasti akan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Guna memenuhi kebutuhan pengunjung di sekitar Waduk Selorejo juga terdapat berbagai fasilitas seperti pusat kuliner dan souvenir, wahana bermain bagi anak-anak, kafe, musola, tempat parkir, dan toilet umum. Wisatawan juga dapat membeli oleh-oleh khas daerah di toko-toko kecil di sekitar waduk. Waduk Selorejo ini salah satu destinasi wisata yang populer bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahannya yang alami dan berbagai aktivitas menarik yang ditawarkan menjadikan Waduk Selorejo sebagai tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Itu didirikan pada tahun 70 oleh Pak Presiden dari Bapak Soeharto. Kami di Selorejo wisata kami ada fasilitas playground, musola, toilet, perahu dayung, perahu mesin, sama mobil-mobilan. Kalau fasilitas ada kotek, bagi penginapan, ada sarana olahraga, kolam renang, dan lain-lain. Kulinernya dulu lezat. Dulu itu banyak makanan dari Jepang, ayam bakar, jengkol goreng, juga ikan kecil-kecil, ikan wader, dan udang kali, sama Bagi kalian yang hobi memancing, di sini juga disediakan area jet ski
di tepi waduk. Tempat ini juga banyak memiliki spot foto yang eksotik. Sementara untuk tiket masuk saat hari biasa hanya Rp18.000 dan untuk weekend Rp20.000. Namun sangat disayangkan harga kuliner di tempat ini kurang bersahabat, mengingat memiliki makanan khas ikan jenis wader kali yang banyak dijajakan sebagai oleh-oleh. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Waduk Selorejo saat berlibur di Malang, karena pasti akan memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dari informasi wisata kita beralih ke dunia olahraga pemirsa. Sebelum berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur, atlet drum band Kota Batu unjuk gelar di hadapan masyarakat dan juga wali atlet di Gor Gajah Mada. Dalam kesempatan tersebut, atlet drum band memainkan beberapa nomor yang akan dipertandingkan saat Porprov, antara lain lomba baris berbaris dan juga lomba unjuk gelar. Istimewa sebelum berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur, atlet drum band Kota Batu unjuk gelar di hadapan masyarakat dan wali atlet di Gor Gajah Mada. Dalam kesempatan tersebut, atlet drum band memainkan beberapa nomor yang akan dipertandingkan saat Porprov nanti, antara lain lomba baris berbaris atau LBB dan lomba unjuk gelar atau LUG. Sebelumnya, para atlet drum band mendapatkan arahan dari Ketua Umum KONI Kota Batu, Sentot Ariwanjudi, dan Ketua PDPI Kota Batu, Zakaria. Ketua Umum KONI Kota Batu, Sentot Ariwanjudi optimis, drum band akan menjadi salah satu pendulang medali untuk Kota Batu dalam Porprov Jawa Timur 2023 ini. Keoptimisan ini terlihat dari terus meningkatnya kemampuan atlet drum band. Keoptimisan yang sama ditunjukkan oleh Ketua PJBI Kota Batu, Zakaria. Ia optimis anak didiknya akan meraih juara dalam Porprov Jawa Timur 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 25 hingga 30 Agustus 2023 mendatang. Menurutnya, Kota Batu mengikuti 8 kategori, antara lain lomba baris berbaris atau LBB, lomba unjuk gelar LUG, lomba berbaris jangka pendek LBJP, Putra Putri, lomba berbaris jangka pendek LBJP campuran, lomba ketahanan dan ketepatan berbaris LKKB Putra Putri serta campuran. Dalam Porprov ini, PJBI Kota Batu mengirimkan 22 atletnya dengan rincian 11 atlet putra dan 11 atlet putri. Besar kami dari PJBI Kota Batu yang mana sudah mempersiapkan diri untuk ikut Porprov yang ke-8 di Sidoarjo, Surabaya. Kami berharap pada semuanya dari tim kami bisa jadi juara, tidak-tidaknya mendapatkan medali emas. Harapan kami. Kemudian untuk pemberangkatan, rencana kami berangkat besok hari Kamis siang, bertanding mulai hari Jumat tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023. Terima kasih semuanya. Ada berapa nomor Pak yang dipertandingkan? Nomor Dari Kota Batu, Saiful Akbar, Newsport ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda iklan berikut, kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agroberita News. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dan kami kembali lagi di School in Action.
School in Action SMP Negeri 2 Batu. Minggu 27 Agustus 2023 jam 7 malam hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolita News. Kita lanjutkan, beredar kembali sebuah narasi pada platform WhatsApp yang mengeklaim bahwa mengkonsumsi buah-buahan saat perut kosong dapat mengobati kanker. Dalam narasinya termuat tulisan berupa pasien kanker seharusnya tidak mati. Terapi anti kanker sudah ditemukan, yakni makanlah buah-buahan saat perut kosong atau sangat lapar. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Berupa pasien kanker seharusnya tidak mati. Terapi anti kanker sudah ditemukan, yakni makanlah buah-buahan saat perut kosong atau sangat lapar. Waduh, apa iya mengkonsumsi buah-buahan saat perut kosong dapat obati kanker? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada tanggal 22 Juli lalu, klaim yang mengatasnamakan bahwa mengkonsumsi buah-buahan saat perut kosong dapat mengobati kanker adalah informasi. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, Arwi Saksono Sudoyo, menyatakan bahwa mengkonsumsi buah-buahan saat perut kosong bukan terapi untuk kanker. Dirinya mengungkapkan bahwa tidak terdapat penelitian terkait hal tersebut. Dokter spesialis gizi di Rumah Sakit ST Carlos Jakarta, Dr. Nesa Wulandari, turut menyatakan bahwa bahan makanan biasanya menjadi bahan pendukung bagi pasien kanker dalam menjalani masa pengobatannya. Sementara itu, hoax serupa sempat beredar pada tahun 2019 lalu dan telah diklarifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo melalui laman resminya kominfo.co.id. Nah, Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita dengan teliti ya. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Pemirsa, bagi Anda penyuka parfum, nama bunga frisia pasti sudah tidak asing lagi. Dikenal dengan aromanya yang wangi dan juga kuat, bunga satu ini sering dipakai dalam produk parfum, perawatan kulit, dan juga deterjen. Lalu apa saja keunikan lainnya dari bunga yang satu ini? Berikut kami rangkum dalam News Fakta dan juga Unik. Penghormatan. Itulah mengapa nama bunga frisia adalah kasih dan kehormatan. Seiring waktu berkembang, bunga frisia perlahan menumbuhkan reputasinya di negara bagian Eropa dikarenakan wangi khas yang dimilikinya. Bahkan selain bunga peony, di Jepang juga ada festival bunga frisia yang diselenggarakan berkala. Sea,
Bunga frisia dikenal dengan warnanya yang beragam. Berdasarkan mitologi Yunani, iris berarti pelangi, merujuk pada banyaknya warna bunga yang ditawarkan. Mulai dari warna merah, warna putih, warna merah muda, warna kuning, warna orange, hingga warna ungu. Namun dari semuanya dikatakan warna merah yang memiliki aroma paling kuat. Secara umum, bunga frisia memiliki arti kemurnian, kepolosan, persahabatan, dan juga kebahagiaan. Jika Anda sedang mencari pilihan bunga untuk diberikan kepada sahabat, bunga frisia dapat menjadi pilihan yang tepat. Selain itu, bunga frisia juga dikatakan memiliki simbol ulang tahun perkawinan yang ke-7. Frisia tidak boleh kelebihan air atau akan membusuk. Walaupun agak sulit untuk dibudidayakan di Indonesia, kalian masih bisa membelinya di toko bunga terdekat, terutama di Jawa. Selain memiliki tampilan dan aroma yang enak, makna yang dikandung dalam bunga frisia juga dapat menjadi salah satu alasan untuk menjadi hadiah yang bagus untuk orang terkasih. Dan itulah pemirsa, 5 fakta dan unik seputar bunga frisia versi Fakta Unik.